Halo semuanya, selamat datang di Cakrapot Cakrawikara Indonesia bersama saya Roni dan Saya Ana. nah di episode kali ini kita akan membicarakan terkait RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah Mbak, kalau lihat dari perjalanan RUU ini sangat panjang sekali. Ia masuk 2017, bahkan di awal Juli tahun ini ia sempat keluar dari prolegnas prioritas. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Mbak Ana, apa kabar sih sebenarnya status RUU penghapusan kekerasan seksual ini sih saat ini? Iya, Ron. Memang sih seperti yang Roni katakan barusan, persis. Kita kan sebetulnya udah panjang ya. Di Mhm. DPR sudah berproses RUU penghapusan kekerasan seksual sebetulnya sejak 2017, 2018. Kita pikir di 2019 akan disahkan karena sudah sempat dibahas. Ternyata DPR periode 2014-2019 belum berhasil mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Tapi waktu itu kita tetap berharap karena RUU penghapusan KS berhasil nih masuk di prolegnas prioritas 2020 kan. Terus Mhm. kita pikir oke nih akan mulai lalu di pertengahan 2020 ternyata RUU penghapusan kekerasan seksual ini keluar dari prioritas prolegnas dan Komisi 8 mengatakan waktu itu alasannya terlalu sulit. Konsekuensinya RUU ini berhenti dibahas. Saat ini RUU penghapusan kekerasan seksual sudah kembali masuk ke dalam daftar RUU usulan anggota DPR lintas fraksi, yaitu fraksi Nasdem, PDIP, dan PKB. Nah, ini menarik karena kita tetap harus menunggu sih. Saat ini adalah rapat panja penyusun Mhm. prolegnas prioritas 2021 lah yang akan menunjukkan ke kita apakah RUU ini berhasil kembali masuk ke prolegnas prioritas atau bagaimana. Tapi yang jelas kita tahu arah tujuan kita bukan sekedar memasukkan RUU ke dalam prolegnas prioritas, tapi mengawal mendorongnya hingga disahkan jadi undang-undang. Nah, CWI juga sudah ikut dalam jaringan masyarakat sipil yang mengadvokasi terkait RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Nah, Iya. kalau kita belajar dari pengalaman bagaimana kita mengadvokasi, apa sih sebenarnya yang harus kita perbaiki, yang harus kita lakukan untuk ini bisa lebih efektif lagi kita mendukung terkait RUU penghapusan kekerasan seksual ini, Mbak? eee, kita belajar dari proses yang terdahulu. Dan juga bagi CWI sendiri sebetulnya, kita senang ya bergabung Hmm. dalam JMS, Jaringan Masyarakat Sipil yang mengadvokasi RUU penghapusan kekerasan seksual. Tapi juga kalau Roni ingat di awal pandemi ya Ron, kita Iya, berdua kan iya. pergi ke Senayan, Sana. kita masih berdiri di situ demo bersama kawan-kawan dari Gerak Perempuan. Hmm. Nah, ini membawa saya ke poin satu. Yang pertama adalah mengubah strategi dan memperluas basis dukungan. Waktu masa yang lalu, yang namanya pendukung RUU penghapusan kekerasan seksual ini sebagian besar adalah organisasi masyarakat sipil yang memang dikenal sejak lama isu kerjanya itu khusus isu perempuan, Hmm. isu kesetaraan. Nah, sehingga RUU penghapusan KS pun dikenal sebagai, "Oh, ini RUU-nya kepentingan perempuan," gitu. Padahal yang namanya kekerasan seksual ini dapat terjadi tidak hanya pada perempuan loh, laki-laki, orang dewasa, anak-anak. Iya kan Ron? Data itu Iya. menunjukkan bahwa, Catahu, catatan akhir tahun Komnas Perempuan menunjukkan bahwa yang namanya kekerasan seksual begitu beragam bentuknya dan Hmm. bisa terjadi pada siapapun juga. Mmm, ini juga sebetulnya sejalan dengan yang kedua, kita belajar untuk memperbaiki substansi. Hmm. Pilihan kata, penyusunan naskah akademik, penggunaan data. Karena gini Ron, kalau ngomong kekerasan seksual itu, bentuknya sebetulnya terus berkembang sejalan Iya. dengan dinamika masyarakat, ya kan? Sebelumnya Hmm. mungkin yang kita bayangkan kekerasan seksual itu hanya terjadi jika orang-orangnya bisa bertemu langsung. Iya. Tapi sekarang dengan difasilitasi teknologi, internet, handphone, orang tuh bisa kirim pesan-pesan WA kah, email kah, foto kah, yang mengandung unsur kekerasan seksual.
Hmm. Sehingga ada yang dikenal kekerasan berbasis gender online atau cyber. Ini juga ikut mau diatur sebetulnya Ya. dalam RUU ini, yang mengingatkan kita ketika saat ini sebetulnya memperbaiki substansi, memperkuat rumusan-rumusan, sehingga juga responsif terhadap apa yang menjadi kegelisahan sementara orang lain, kelompok yang di Hmm. masa lampau entah meragukan atau menolak bahkan RUU penghapusan KS ini. Nah, yang ketiga ini juga ada soal pelibatan lebih luas Hmm. fraksi. Kenapa fraksi? Karena kan Ron kita ngomongin RUU nih, mau Ya. usulannya dari DPR ataupun dari pemerintah, tetap kan yang bahas kan DPR nih. Hmm. Nah, kita belajar di masa yang kemarin itu, yang ada di garda depan itu anggota DPR perempuan semua. Kali Hmm. ini kita sangat berbangga dan mengapresiasi karena ada anggota DPR laki-laki yang tidak ragu dengan tegas menyatakan posisinya mendukung penuh RUU penghapusan KS, Hmm. bahkan membela RUU ini supaya masuk di rapat balik sehingga masuk di prolegnas prioritas. Ini adalah satu harapan baru, ada anggota DPR laki-laki yang juga ikut menyadari bahwa RUU ini harus didukung untuk, semua. Dan kita tunggu sebetulnya anggota Hmm. DPR laki-laki dari fraksi-fraksi yang lain untuk ikut juga Benar. mendukung. Nah, mungkin yang terakhir nih Ron, juga, kita belajar memperluas basis perspektif. Jadi Ya. bukan lagi hanya perspektif hukum, tapi juga ada perspektif sosiologinya, antropologinya, politiknya, tapi juga agama dan Ya. kultural, itu ikut Hmm. dilihat gitu. Nah, ngomong-ngomong soal ini, aku malah mau tanya balik nih. Roni kan, lulusan prodi agama dan lintas budaya. Benar. Nah, Roni, mungkin ngikutin juga ya, eee, Hmm. pendapat dari beberapa kawan-kawan yang menyatakan menolak RUU ini, itu banyak yang mengaitkan RUU ini seolah, mengancam atau bertabrakan dengan moralitas keagamaan. Hmm. Benar. Ya. Mengapa ini terjadi ya, Ron? Ya. Iya sih Mbak, ini juga bagian dari perjalanan juga panjang dari advokasi ini. Memang Mmm, masih banyak teman-teman atau juga kelompok-kelompok yang menolak terkait RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Titiknya adalah di perdebatan masalah definisi kekerasan seksual tadi. Teman-teman yang menolak atau kelompok-kelompok yang menolak memandang bahwa kekerasan seksual adalah aktivitas seksual. Nah, ini sangat membingungkan sekali dari mhm, perspektif mereka. Karena kalau kita lihat lagi, kekerasan seksual itu sendiri bukanlah aktivitas seksual. betul, Ia adalah perbuatan yang merugikan, perbuatan yang merusak kepada individu-individu yang lain. Nah, benar, balik lagi ketika mereka mendefinisikan itu pemaksaan, kalau mhm, tidak pemaksaan berarti itu boleh. Demikian yang mereka hubungkan sehingga mhm, mereka asosiasikan itu dengan zina yang akan merusak moralitas agama. Nah, saya balik lagi Mbak ke tadi bahwa bahwa kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang merugikan, perbuatan betul, yang berdampak pada kekerasan-kekerasan. ya, Pertanyaannya adalah di mana ada tradisi agama yang menjustifikasi kekerasan, yang menjustifikasi perbuatan-perbuatan yang keji tersebut. Jawabannya pasti tidak ada. Bahkan dalam ya, Islam pun kita diajarkan bagaimana kita memberikan perlindungan, memberikan rasa aman, memberikan persaudaraan, memberikan cinta kasih kepada sesama untuk melihat individu-individu tersebut dari martabat yang mereka punya. Nah, bahkan Mbak, kita yang mendukung terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual ini dianggap sebagai yang mengancam moralitas. Padahal ya Mbak, dalam Al-Quran sendiri disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. artinya apa Roni? Artinya ini adalah bagaimana kita mempergauli perempuan Hmm, dengan baik, dengan martabat mereka. Tapi kalau kita melihat dari konteks yang Mbak Ana sebutkan tadi bahwa kekerasan seksual bukan hanya dialami oleh perempuan saja, tetapi juga
dialami oleh laki-laki, lintas umur, dan sebagainya. Ya, Nah, bagaimana kita mempergauli mereka adalah dengan rasa aman, dengan martabat mereka, adalah spirit yang sebenarnya ada dalam RUU penghapusan kekerasan seksual. Karena di dalamnya juga mengandung bagaimana RUU ini melakukan pencegahan-pencegahan untuk betul. tidak ada kerusakan, agar tidak ada penghinaan terhadap martabat kemanusiaan. Kita atau saya juga secara pribadi Ah, mendukung RUU PKS ini karena memang ada nilai-nilai agama untuk kita memberikan rasa aman, untuk memberikan perlindungan kepada saudara-saudara kita, baik yang sama-sama satu agama maupun di luar agama yang lain. betul. Aduh kalau Seperti itu sih, dengar Mbak. iya, kalau dengar Roni jelaskan kayak gini kan langsung rasanya sejuk ya. Dan betapa penting yang Roni katakan ini dijadikan, pesan yang kita perluas, kita sampaikan ke mana-mana supaya orang, tidak lagi terjebak dalam logika yang keliru. Seolah-olah RUU penghapusan kekerasan seksual ini, mau berhadap-hadapan atau mau mengancam moralitas keagamaan. Benar, Kalau dengar yang iya, Roni sebut justru kita berdampingan, karena RUU penghapusan KS berdampingan sekali. ini iya kan berdampingan dengan moralitas. Tujuannya adalah kebaikan, keselamatan, kemaslahatan, kemanusiaan, dan semua hal-hal baik yang sebetulnya menjadi, eee, nafas dari semua ajaran agama dan juga menjadi nafas dari, rancangan undang-undang ini, yaitu keberpihakan kepada korban dari hulu ke hilir. Mhm. Dari mulai dia maju, mau mengadukan kasusnya, memproses itu, meminta keadilan, sampai dengan, pemulihan bahkan. Semoga lancar ya proses, Amin. eee, pembahasan sampai pengesahannya. Saya pikir Amin. kita udahin di sini dulu ya, Ron? Iya, Mbak. Oke, Sampai jumpa. kawan-kawan, sekian dulu, obrolan kita kali ini di Cakrapot. Sampai ketemu di episode berikutnya yang tidak kalah menarik. Bye.